Om Swastiastu. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Indah Permaswari, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Wian Gede Pasak Wiranata, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Ibu Dika Ardian Magaskara, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Madi Budi Sanjaya, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Putu Gelanjuan Ananda, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Yani Putu Kantriani Hapsari, nomor absen 33. Baik, dalam kesempatan video ini kami akan melakukan kegiatan observasi mengenai penguatan profil pelajaran Pancasila. Di sini kami memilih topik seni dan akan mewawancarai Pak Wayan Sukro sebagai seniman seni lukis. Swastiastu, Pak. Selamat siang ya Pak, dengan saya Mira. Saya akan mewawancarai Bapak selaku seniman. Sebelumnya dengan Bapak siapa nih? Dia dengan bernama Wayan Sukro, ya. Pak Wayan Sukro, gitu ya. Bapak ampun usia berapa? Sekarang sudah menginjak 59 tahun. 59 tahun. Seperti yang saya ketahui, Bapak seorang seniman seni lukis nih. Seni lukis juga, seni tari juga. Tadi sini pilih seni lukis. Ya. Pertama adalah membuat karya kekerep. Ya. Nah, menurut Bapak, apa itu karya kekerep? Jadi perlu dijelaskan apa itu kekerep, kan itu. Kekerep itu adalah suatu karya sastra yang dituangkan dalam selembar kain yang isinya adalah berupa rerajahan dan berupa gambar. Nanti kekerep itu adalah suatu karya sastra yang berupa rerajahan dan gambar gitu. Ya, itu secara umum arti kata kekerep. Nah, jadi arti kekerep lain juga ada. Kalau dalam bahasa Bali itu kerep itu adalah atap. Kerep itu adalah atap. Jadi juga bisa berarti atap rumah. Kalau atap rumah itu dulu orang-orang tua kita bilang itu kerep. Tidak kerep namanya ya. Tapi kata kerep itu adalah asal katanya memang dari kata kerep. Mendapat diawalan menjadi kekerep. Jadi kalau kekerepnya ya ini suatu karya sastra yang dituangkan dalam selembar kain yang berisi rerajahan dan gambar gitu. Itu kekerep. Rerajahan ini kan apa? Rerajahan, kalau arti kata rerajahan itu adalah gabungan dari garis-garis. Nanti gabungan dari garis itu ada berupa huruf, ada berupa gambar. Huruf ini kan seperti aksara. Aksara, berupa aksara. Itu arti kata rerajahan gitu. Ya. Nah, sejak kapan dan kenapa Bapak bisa tertarik akan profesi ini? Kalau membuat kekerep tidak lama. Baru-baru ya sekitar 10 tahunan lah. Ya, baru sekitar 10 tahunan. Karena memang mungkin ini ya memang harus dijalani. Awalnya Bapak dulu memang belajar melukis. Dari kecil memang belajar melukis dan kebetulan hobi Bapak dalam melukis ya berupa gambar-gambar ini. Gambar-gambar yang tertuang dalam kekerep itu yang berupa rerajahan itu memang yang Bapak senangi. Berarti memang mungkin pasti sudah dari sekolah Bapak suka melukis? Ya, memang khusus belajar melukis dulu sejak kelas 3 SD. Ya, sekitar. Berarti memang udah minat. Ya. Nah, biasanya kekerep itu diperlukan saat kapan, Pak? Nah, jadi kalau kekerep itu dipakai adalah tugasnya atau fungsinya adalah untuk menutupi topeng yang disakralkan atau sesuwunan. Jadi kapan diperlukan? Ya setiap waktu diperlukan. Tujuan kekerep itu adalah untuk menutupi. Tujuan kekerep itu menutupi topeng suatu sesuwunan atau topeng rangna yang disakralkan. Jadi setiap waktu dia perlu gitu kekerep itu. Setiap waktu untuk melindungi topeng itu pertama dari debu, dari serangan binatang-binatang kecil biasanya mungkin kecoa atau semut. Ya itu. Swastiastu, Pak. Swastiastu, ya. Tiang jadi metaken bahan napi mantan nih perlukan sarang ngai kekerep. Jadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat suatu kekerep, pasti pertama adalah
selembar kain. Kain itu menurut ukuran, kadang-kadang ada yang pakai ukuran antara 1 meter 15 cm, panjangnya lebarnya 1 meter. Itu biasa ukuran umum untuk suatu kekerab. Biasanya sekarang kan banyak juga yang senang dengan kekerab itu seperti gambar. Hanya ya disediakan juga tinta Cina atau drawing pen, pensil dan penghapus. Itu bahan untuk membuat suatu kekerab. Ya. Seni mungkin, tapi mantan yang diperlukan dituangkan dalam karya kekerab itu Pak. Ya, untuk membuat suatu kekerab kita harus punya konsep. Tergantung sekarang apa yang diingini oleh yang menyuruh kita membuat kekerab. Apakah itu kekerab sesuwunan barong atau kekerab sesuwunan rangno. Nanti kita carikan yang sesuai dengan kekerab itu. Misalnya kalau untuk sesuwunan barong, minimal kita harus mencari yang ada dalam buku rarajah ini, kita sesuaikan dengan fungsinya itu. Misalnya yang lebih umum adalah kekerab Sangyang Cintiau atau Sangyang Licin, yang itu isinya adalah 2 ekor naga dan berisi bedawang dan gambaran Acintiau. Nanti itu akan dilengkap dengan aksara-aksara juga. Itu untuk kekerab umum, dipakai untuk barong. Nah nanti kalau untuk kekerab rangno itu bermacam-macam, tergantung juga. Kalau rangno barak lain juga, mungkin ada yang memakai gambar Resi Purwo Mandawo, ada juga yang memakai gambar Sangyang Kalaraja, banyak juga kalau untuk kekerab rangno-nya itu ya. Mas siang Pak, selanjutnya dengan saya Kanti. Apakah ada persyaratan sebelum melakukan proses pembuatan kekerab nih Pak? Ya, syarat-syaratnya pasti ada. Jadi untuk membuat suatu kekerab, karena ini adalah kadang-kadang dipakai untuk sesuwunan, minimal kita proses untuk membuat itu adalah pertama harus membersihkan diri dulu, misalnya dengan mandi pertama. Kedua, kita harus mencari hari baik. Ya, kita tentukan hari baik. Istilahnya kalau di Bali ngalih duasa gitu. Kita tentukan karena ini untuk disakralkan. Ketiga, baru dengan sarana minimal di hadapan kita itu adalah berupa canang sari untuk mohon kepada Sang Hyang Haji Saraswati dalam kita membuat suatu kekerab itu agar beliau memberikan tuntunan. Kalau di Bali itu istilahnya agar kita tidak tulah, kita mohon tuntunan dari Sang Hyang Haji Saraswati. Makanya membuat suatu kekerab itu paling tidak kita harus membersihkan diri dulu, mencari hari baik, dan di hadapan kita itu diaturkan sesaji paling kecil adalah berupa canang sari, kalau ada memakai daksina untuk mohon tuntunan dari Sang Hyang Haji Saraswati. Setelah melakukan ritual, apa yang dilakukan dalam pembuatan kekerab? Seperti yang Bapak bilang tadi, kalau sudah melakukan ritual, itu lalu mulai proses kita pembuatan kerab. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, apa yang akan kita bikin dulu, kekerab apa. Minimal kita harus mencari contoh yang ada di dalam buku rarajahan ini. Inilah yang Bapak pakai pedoman untuk membuat suatu kekerab rarajahan ini. Di sini Bapak mencari, kalau membuat kerab rangno kita cari rarajahan, untuk kekerab rangno, untuk barong kita cari, kalau udah ketemu baru kita tuangkan dalam kain ini. Selamat siang Pak. Selanjutnya dengan saya Disa akan mewawancarai Bapak. Apakah dalam proses pembuatan kekerab Bapak membuat dengan seorang diri? Ya, jadi untuk membuat suatu kekerab, kadang-kadang kalau Bapak bikin sendiri. Nanti kalau banyak membuat kerab, baru Bapak mencari tenaga bantuan. Minimal Bapak suruh untuk mempertegas saja, nanti sketnya pasti Bapak yang bikin seorang diri. Misalnya dan untuk menulis aksaranya pasti Bapak sendiri juga yang melakukannya.
Apakah Bapak juga menjual karya kekerap ini? Jika iya, apakah dalam bentuk sakral atau lainnya? Jadi sementara ini kalau boleh dibilang Bapak tidak menjual, karena kebanyakan yang meminta itulah untuk sesuwunan. Jadi kalau untuk disakralkan, Bapak sudah punya niat dan tekad, Bapak tidak akan menjual. Nanti ini adalah suatu bentuk proses bakti Bapak terhadap beliau yang disakralkan. Jadi belum pernah Bapak akan menjual atau memasang target satu kerap ini adalah seharga segini, belum pernah. Nanti tergantung orang yang meminta. Nanti kalau berapa dikasih, kita terima aja. Nanti kalau terlalu banyak, mungkin kita akan kembalikan lagi gitu. Karena ini adalah barang seni, barang sakral. Kita tidak, kalau Bapak buat tidak untuk diperjualbelikan gitu. Dengan saya Dika akan mewawancarai Bapak. Simbol-simbol dan motif apa yang sering digunakan dalam karya kekerap? Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, banyak simbol, banyak gambar yang bisa dituangkan dalam suatu kekerap, tergantung sekarang fungsinya. Kalau untuk rande, kadang-kadang seperti yang Bapak bilang tadi, sering dipakai adalah Durga Mandeg, Durga Ngelayang. Ada juga yang memakai Sangyang Siwamurti, ada yang memakai Sangyang Angkus Prana, Sangyang Mertyunjana. Banyak untuk randanya itu. Nanti untuk barongnya lebih banyak dipakai adalah kerap umum, itu adalah Sangyang Licin atau Sangyang Acintil, itu yang lebih banyak dipakai. Jadi untuk randanya banyak. Nah, untuk kerap Sidakarya ada juga, itu kebanyakan memakai senjata Dewata Namo Sango, dan ada juga yang memakai pengidaran Buddha. Ada pengidaran itu yang umum kan semelan arah mata angin menurut senjatanya. Kalau pengidaran yang umum, nanti kalau untuk pengidaran Buddha itu nambah 11, di tengah 3, ditambah 8 penjuru itu untuk pengidaran untuk kerap Sidakarya. Tidak harus ini harus itu, tidak ada patokan yang baku untuk membuat suatu kerap itu ya. Yang kedua Pak, apa makna kekerap bagi masyarakat Bali? Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, kalau kerap itu adalah dalam bahasa Bali adalah atap. Kalau kekerap itu adalah artinya adalah karya sastra yang dituangkan dalam bentuk gambar dan rerajahan. Jadi kekerap itu kalau pengertian secara umum adalah lukisan atau aksara-aksara yang dituangkan dalam selai kain ini, yang fungsinya digunakan adalah untuk menutupi sesuatu itu sendiri. Misalnya untuk rangda, ini akan dipakai untuk menutupi wajah dan rambut rangda ini. Itu pengertian umum kekerap untuk masyarakat. Pasti kalau masyarakat tahunya kekerap itu adalah kain putih, kadang-kadang yang berisi lukisan, berisi rerajahan, yang fungsinya adalah untuk menutupi, ngerab itu, kerap itu adalah menutup, selain arti atap, tutup, menutupi. Makanya kekerap itu adalah alat untuk menutupi topeng atau topeng rangda atau sesuatu yang disakralkan. Pak, Ya, selamat siang Pak. Selanjutnya dengan saya Wira akan jadi metakan Bapak nih. Pertama, tantangan apa saja yang Bapak alami selama menjadi seniman kekerap Pak? jadi kalau tantangan secara signifikan itu tidak ada, tapi kadang-kadang ini adalah kita membuat karya seni, karya sastra. Kalau mood itulah tantangan. Kalau mood tidak ada, berapa kali pun kita tuangkan dalam kain ini tidak akan jadi. Makanya itulah seperti yang Bapak bilang tadi, membuat suatu kekerap itu
harus mencari hari baik juga, karena hari baik itulah yang akan menuntun kita sukses dan tidak suksesnya kita bekerja gitu. Tergantung mood sekarang ya, moodnya. Nah, kali prestasi apa saja yang sudah Bapak peroleh selama membuat kekerab niki? Nah, kalau prestasi secara umum, karena ini kan kekerab, tidak banyak yang akan memberikan apa namanya apresiasi prestasi. Cuma kadang-kadang Bapak kemarin pernah lah, bukan membuat kekerab tapi membuat logonya Celokontong Emas. Itulah yang dikasih oleh Sanggar Celokontong Emas. Bapak dikasih penghargaan berupa piagam oleh Celokontong Emas. Nanti untuk kekerabnya tidak ada penghargaan, karena ini murni memang kita istilahnya kalau di Bali itu adalah hayakan. Kita tidak menuntut apa-apa, kita bekerja aja Dengan ikhlas. ya. Napi pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda yang ingin menjadi seniman. Nah, nanti kalau seniman ya, pesan Bapak nanti untuk generasi, karena ini adalah kebudayaan kita ya, tidak ada di tempat lain. Boleh kita mempelajari kebudayaan orang lain, boleh biar kita tahu, tapi jangan tinggalkan kebudayaan kita. Makanya kita perlu, makanya di sekolah-sekolah itu kan diajari pelajaran melukis, pelajaran menari, pelajaran bahasa Bali. Tujuannya kan agar budaya kita tidak punah. Makanya kalau ada pelajaran bahasa Bali ya kita tekuni, karena dalam siapa tahu nanti adik-adik ada yang kepingin membuat rerajahan, kita belajar bahasa tulisan Balinya. Sekarang orang menulis Bali itu kan udah tidak banyak ya, sedikit yang meminati, apalagi sekarang belajar melukis, buat suatu kerab juga harus bisa kita melukis, bisa menulis Bali. Makanya jangan ditinggalkan kebudayaan kita yang adiluhung ini, perlu kita lestarikan, kita pelajari biar tidak punah ya, itu pesan Bapak. Nggih, sukses mawon kalaupun yang pun wawancarai Bapak. Yang pamit pun diri kang ya Pak. Nggih. Oh. Nggih.